اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. Melanjutkan kajian kitab Risalatut Tahdzir minal Firaqits Tsalath, masih menjelaskan tentang Hizbul Ikhwan. Kemarin sampai pada penjelasan ringkasan sejarah Hizbul Ikhwan. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah, thumma katsirun minan nasi infatanu. Kemudian banyak dari manusia-manusia yang terkecoh bitafsiri Sayyidi Qutb, dengan tafsirnya Sayyid Qutb hadza, wa amilu ala tanfizihi, dan akhirnya mereka mengamalkan atau melakukan inspirasi Sayyid Qutb, yaitu tentang tafsir Sayyid Qutb terhadap ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Jadi banyak sekali manusia-manusia yang terkecoh dengan tafsirannya Sayyid Qutb, ya, di mana Sayyid Qutb mentafsiri ayat tersebut, ya, bahwasannya orang yang menggunakan hukum selain hukum Al-Quran dihukumi kafir. Akhirnya orang-orang yang terkecoh tersebut melaksanakan atau melakukan inspirasi tujuan dari Sayyid Qutb. Apa? Yaitu mengkafirkan para menteri, mengkafirkan para rakyat yang menggunakan hukum selain Al-Quran, hatta qatalu khalqan katsira fi Misra, sehingga mereka menjadi terorisme. Jadi pemikirannya itu radikal dan menjadi terorisme, yakni membunuh banyak orang fi Misra, baik di kota Mesir, wal Jazairi, di Jazirah, wa Suria, dan di Suria, wa ghairiha, dan di negara-negara lainnya. Mu'tabirina qatlahum liman yukhalifuhum qurbatan ilallah. Menurut mereka, pengikut Sayyid Qutb, bahwa membunuh setiap orang yang berbeda pendapat dengan mereka, membunuh setiap orang yang menentang pemikiran dan ideologi mereka adalah sebuah qurbah, sebuah pendekatan kepada Allah Ta'ala. Jadi dianggap, menurut pengikut Sayyid Qutb, membunuh para hakim, membunuh para rakyat yang menentang ideologi mereka adalah ibadah. Ya, dikira mati syahid katanya. Ya, padahal menjadi mati sangit. Bukan mati syahid. Kalau keadaannya seperti ini, ya mereka malah jadi mati sangit itu, ya. Wa min dzalika annahum qatalu fi madinati Halab fi Suriah. Di antara yang terjadi pembunuhan adalah mereka, para pengikut Sayyid Qutb, ya, mengikuti ideologi Sayyid Qutb. Mereka membunuh, ya, seorang syekh yang ada di kota Halab, ya, kota Halab itu di Suriah. Ya, annahum qatalu fi madinati Halab fi Suriah syaikhan kana muftiyan. Ya, membunuh seorang syekh di mana syekh itu adalah seorang mufti, ya, ala qaryatin tabi'atin li Halab tusamma Ifrin, ya, di desa yang ikut, ya, Halab. Desa tersebut namanya Ifrin. Desanya disebut dengan Ifrin. Kana yukhalifuhum, ya, sang syekh itu menentang ideologi mereka. Ya, fadakhalu alaihi fil masjid ba'da sholatil isya. Kemudian para pengikut Sayyid Qutb ini, ya, masuk, ya, di dalam masjid setelah selesai sholat isya. Ya, di mana di dalam masjid itu ada syekh.
Ba'da man sarafan nasu minal masjid, setelah ya para jamaah ya keluar dari masjid, ya ba'da man sarafan nasu minal masjid, setelah para jamaah itu keluar dari masjid. Wa baqiya huwa wa rajulun akhar, dan yang tersisa adalah sang syekh itu dan laki-laki lain. Jadi ada dua orang di situ, syekh sama laki-laki lain. Artinya jamaahnya syekh ya. Summa sawwabu ilaihi rasasa. Kemudian jamaahnya Said Qutb ini ya mengarahkan peluru kepada syekh. Artinya niat mau menembak, ya mau membunuh sang syekh itu. Farama dzalika syakhsu nafsahu 'ala syekhi, karena ya tahu ya bahwasannya pengikut Said Qutb ini hendak membunuh syekh dengan cara menembak, ya laki-laki yang lain itu yang bersama syekh niat untuk menyelamatkan syekh supaya tidak terbunuh. Akhirnya apa? Laki-laki itu melemparkan dirinya supaya apa? Supaya syekhnya tidak terbunuh. Faqataluhu, ya kemudian ya para jamaahnya Said Qutb ini menembakkan ya ke arah syekh, karena tadi laki-laki itu untuk mau menyelamatkan syekh, yang ya terbunuh adalah laki-laki yang bersama dengan syekh. Tsumma qatalu asy-syaikha, setelah mereka membunuh laki-laki tersebut, mereka membunuh sang syekh tersebut. Wa hadza syekh yusamma asy-syaikh Muhammad Asy-Syami rahimahullah. Sang syekh yang dibunuh oleh pengikut Said Qutb, beliau bernama Asy-Syaikh Muhammad Asy-Syami rahimahullah. Wa qad kana yahsulu min hukamil muslimin qadiman wa haditsan al-hukmu bi ghairil Qur'an. Ya. Dari dulu hingga sekarang ini ya telah terjadi umat muslimin memberlakukan hukum ya dengan hukum selain Al-Qur'an, imma liriswatin, ya ada kalanya karena memang disuap, auli qorobatin atau karena nepotisme, auli irdoi zawin nufuzi atau karena mencari simpati para pejabat ya atau pemegang kekuasaan di berbagai pos ya. Falam yukaffirhumul muslimuna li hukmihim bi ghairil Qur'an. Namun demikian para ulama-ulama tidak mengkafirkan mereka disebabkan karena menggunakan hukum selain hukum Al-Qur'an. Inna ma'tabaruhum fasiqin. Namun menurut para ulama, orang-orang yang seperti itu dihukumi fasik, artinya melakukan dosa besar seperti itu. Nah ini diantara ideologi yang dibawa oleh Said Qutb yang mempengaruhi kepada jamaah-jamaahnya. Ya, ideologi terorisme. Ini namanya ideologi terorisme yang menjadi radikalisme. Ya, kenapa? Karena pola pikir Said Qutb ini adalah mengkafirkan ya umat muslimin. Jadi Said Qutb ini ya mengatasnamakan tafsir Al-Qur'an, mengatasnamakan makna Al-Qur'an ya, sehingga banyak ya orang-orang yang terpengaruhi dengan faham Said Qutb ini hingga sampai terjadi pembunuhan. Jadi bahkan seorang syekh yang bernama siapa? Muhammad Asy-Syami ya, yang berada di Madinah Halab di Suriah, dibunuh oleh mereka bukan karena uang, bukan karena yang lainnya, namun karena sang syekh ini menentang ideologi yang dibawa oleh Said Qutb dan para jamaahnya. Sehingga apa? Ya, seperti dari awal sudah disampaikan. Ya, para jamaah Said Qutb ini biayyi wasilah, dengan cara apapun ya mereka ya untuk melawan orang yang dianggap musuhnya, baik dengan menggunakan senjata tajam atau menggunakan pengeboman dan sebagainya. Dan itu memang terjadi, sebagaimana ada seorang syekh yang bernama
Muhammad Syami, seorang mufti, karena beliau menentang ideologi Sayyid Qutb dan para pengikutnya, akhirnya Syekh ini dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi munculnya terorisme, munculnya radikalisme dari mana? Dari ideologi. Muncul dari pemikiran yang keliru, muncul dari ideologi yang keliru, kemudian dipraktekkan secara amaliyah. Wah, ini sangat membahayakan sekali. Jadi bukan tolak ukurnya nanti di baju, tolak ukurnya di fashion gitu kan ya. Tolak ukurnya pakai peci, terus pakai sarung ya. Kalau pakai peci, pakai sarung kokoh ya, terus kemudian jaminan ideologinya benar, tidak. Ya, kita akan tahu dia ideologinya benar ya, satu, dia mengaku-ngaku memiliki ataupun berpendapat demikian, atau dia menulis karya sebuah buku. Jadi kita akan tahu si fulan ideologinya benar, ideologinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau ideologinya berlawanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dua cara, yaitu orang tersebut mengaku atau dia menulis karya buku. Paham? Ya. Jadi kalau Sayyid Qutb ya dan para pengikutnya berpendapat setiap negara atau orang yang tidak menggunakan hukum Al-Quran adalah kafir, maka dari dulu ya banyak sekali orang-orang yang dikafirkan oleh siapa? Si Sayyid Qutb ini. Ya, berarti yang dianggap benar adalah Sayyid Qutb dan para pengikutnya. Jumlahnya berapa? Sedikit sekali mereka sebenarnya. Ya, sedikit sekali ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Dan bahkan di televisi itu jelas sekali ya, dengan pemikiran seperti ini mereka akhirnya apa? Membunuh, mengebom dan sebagainya ya. Jadi teroris-teroris yang ada di Indonesia ya maupun di luar Indonesia yang sering kita dengar pengeboman dan sebagainya mengatasnamakan Islam, kita jawab Islam tidak mengajarkan seperti itu. Mereka hanya intisab ilal Islam. Mereka hanya mengaku-ngaku beragama Islam, sejatinya mereka tidak meyakini keyakinan Islam. Jelas? Jadi jangan sampai kita keliru mengatakan Islam ada yang benar, ada yang salah. Namanya Islam agama yang benar. Tidak boleh mengatakan ini Islam yang benar, oh ini Islam yang salah, tidak. Adanya gini, Islam hanya satu-satunya agama yang benar. Kalau ada orang yang mengaku beragama Islam lalu membawa ajaran yang berlawanan dengan Islam, maka ini bahasa istilahnya intisab ilal Islam. Ya, gara-gara ya teroris yang mengatasnamakan Islam, apa yang terjadi? Ya, dianggap Islam mengajarkan pemikiran yang ekstrim, mengajarkan pemikiran atau ideologi yang radikal, padahal tidak seperti itu. Islam ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tawassutiyah atau ya moderat ya, seperti itu. Titik. Summa inna haula'i atba'a Sayyid Qutb. Kemudian para pengikut Sayyid Qutb yatafannanuna fit ta'bir an jama'atihim. Mereka seperti bunglon ya, mereka seperti bunglon. Tahu bunglon? Berubah-ubah ya. Mereka berubah-ubah nama ya. Qabla arba'ina 'aman kanu yu'rafuna bismaini, Hizbul Ikhwan al-Muslimun fi Misra wa ghairiha. Ya, sebelum 40 tahun ya, ini hitungannya pengarang kitab ini ya, mereka ya menyebut atau memberikan nama organisasinya ya dua nama ya, Hizbul Ikhwan al-Muslimun di Mesir dan di selainnya. Wa fi Lubnan bismi Ibadatir Rahman, dan di Lebanon mereka memberi nama jamaahnya dengan nama
Ibadir Rahman. Dengan nama jamaah apa? Ibadir Rahman. Nama yang berbeda-beda tapi substansi ideologinya sama. Tsumma istahdatsu isman salisan amman wa huwal jama'atul islamiyah. Kemudian mereka membuat nama baru, nama yang ketiga yang secara umum. Apa namanya? Al-Jama'atul Islamiyah. Liyadhunnan nasu annahum du'atun ila haqiqatil Islam i'tiqadan wa amalan. Nah, kenapa mereka itu ya seperti bunglon merubah-rubah namanya? Ada Hizbul Ikhwan Al-Muslimun, ada Ibadatul Rahman, dan juga ada Al-Jama'atul Islamiyah, supaya masyarakat ya menganggap bahwasannya kelompok Jama'atul Islamiyah mengajak hakikatnya ajaran Islam baik sisi akidah maupun perbuatan. Wa waqi'u halihim khilafu dzalika. Namun kenyataannya keadaan mereka, yakni para Jama'atul Islamiyah, baik sisi keyakinan maupun perbuatan justru berlawanan dengan hakikatnya ajaran agama Islam. Maka kita yang tahu dan mengetahui seluk-beluk inti daripada tujuan dan ideologi yang dibawa oleh Jama'atul Islamiyah, maka kita wajib untuk memberi peringatan kepada orang lain terhadap bahaya yang dibawa oleh Hizbul Ikhwan. Karena kita melaksanakan tugas perintah ajaran agama Islam, dan juga karena ingin menyelamatkan orang-orang dari kesesatan ideologinya Hizbul Ikhwan, maka dari itu kita harus menyebarkan ideologi tawassutiyah, ideologi yang moderat, yaitu ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak mudah mengkafirkan, yang tidak tergesa-gesa mengkafirkan. Seperti itu. Faham? Faham ya? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang sejarah ringkas Hizbul Ikhwan dan ideologi Hizbul Ikhwan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas siapakah Hizbut Tahrir dan apa yang dibawa oleh Hizbut Tahrir, lalu bagaimana cara membantah ideologinya Hizbut Tahrir. Ini luar biasa. Gimana? Wallahu a'lam bissawab. Nuhallil wa nusalli 'alan nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين.